Shalom anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan membahas kembali atau mereview kembali pembelajaran kita dari bab 1 dan bab 2. Pada bab 1 tentang teks berita. Teks berita adalah suatu informasi berupa fakta yang disampaikan oleh seseorang baik melalui media cetak atau elektronik dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang berikutnya, unsur-unsur berita yaitu 5W tambah 1H atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan adik Simba. Apa saja itu? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi ada 6. Nah, kita mulai dari yang pertama, dari apa. Peristiwa apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, di mana. Di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian kapan. Kapan peristiwa itu terjadi. Siapa yang mengalami peristiwa tersebut. Kemudian mengapa peristiwa tersebut terjadi. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Jadi itu adalah unsur-unsur berita. Berikutnya adalah unsur-unsur teks berita. Unsur teks berita yang pertama adalah judul berita. Judul berita menceritakan berita apa yang akan dibahas. Kemudian yang berikutnya adalah teras berita. Teras berita menceritakan pokok-pokok pada 5W tambah 1H. Kemudian yang berikutnya adalah tubuh berita. Tubuh berita berisi tentang penjabaran dari 5W tambah 1H. Kemudian yang terakhir adalah informasi tambahan. Pada informasi tambahan berisi tentang berita yang tidak berkaitan langsung dengan judul cerita yang sedang dibahas. Selanjutnya adalah unsur-unsur kebahasaan teks berita. Yang pertama adalah penggunaan bahasa baku. Jadi, bahasa yang digunakan adalah bahasa standar karena bahasa standar lebih mudah dipahami. Kemudian yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ditandai dengan adanya tanda petik di awal dan ditutup juga dengan tanda petik dan disertai dengan kalimat penyerta. Yang ketiga adalah konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Berikutnya adalah kata kerja mental yang berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Selanjutnya adalah keterangan tempat dan waktu yang berkaitan langsung dengan unsur kapan dan di mana. Kemudian yang terakhir adalah konjungsi temporal yang berkaitan dengan pola penyajian berita yang mengikuti pola kronologis atau urutan kejadian atau peristiwa. Nah, itu adalah materi dari bab 1. Sekarang kita lanjut pada materi kita bab 2, yaitu tentang iklan, poster, dan slogan. Kita bahas mulai dari iklan. Iklan adalah suatu bentuk informasi atau pemberitahuan yang dilakukan oleh seseorang atau instansi atau lembaga yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditunjukkan kepada khalayak. Kemudian, ciri-ciri iklan. Informasi atau pesan disampaikan secara komutatif. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata persuasif atau kata-kata yang mengajak. Kemudian yang ketiga, menggunakan pilihan kata yang tepat, logis, menarik, dan mudah dimengerti oleh khalayak. Yang keempat adalah menjelaskan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang terakhir adalah menjelaskan informasi utama. Nah, itu adalah ciri-ciri iklan. Selanjutnya adalah struktur iklan.
Struktur iklan yang pertama adalah judul, yang kedua nama produk atau jasa, yang ketiga adalah deskripsi atau penjelasan apa yang akan ditawarkan atau diiklankan. Kemudian yang berikutnya adalah unsur-unsur kebahasaan iklan. Yang pertama adalah perkataan atau kalimat yang menarik dan mudah diingat. Yang kedua, kalimat persuasif. Yang ketiga, imperatif. Yang keempat, memakai subjek orang pertama tunggal atau jamak yang menggantikan instansi yang memasang iklan. Berikutnya adalah jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Yang pertama, iklan pengumuman. Iklan pengumuman untuk menarik perhatian melalui sebuah informasi atau pemberitahuan. Yang kedua adalah iklan penawaran atau niaga. Iklan ini untuk menawarkan barang atau jasa kepada khalayak umum. Kemudian yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan untuk memberikan penerangan atau pencerahan tentang suatu hal. Yang berikutnya adalah langkah-langkah menyusun iklan. Perhatikan slide berikut ini. Langkah-langkah menyusun teks iklan. 1. Mendeskripsikan teks objek iklan. 2. Menentukan media dan bentuk pemasangan. 3. Mencatat isi pesan yang disampaikan. 4. Menentukan judul teks iklan. 5. Menyusun kerangka teks iklan. Dan 6. Membaca dan meneliti teks iklan. Oke. Selanjutnya adalah pola penyajian iklan. Perhatikan slide berikut ini. Pola penyajian iklan berdasarkan medianya. 1. Iklan media cetak yang terdiri dari iklan baris, iklan kolom, dan iklan display. Yang kedua, iklan elektronik, yaitu iklan radio, iklan televisi, dan iklan film. Kita lanjut pada pembahasan tentang poster. Apa yang dimaksud dengan poster? Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak. Ciri-ciri poster adalah berisi gambar dan tulisan. Kemudian, jenis-jenis poster. Yang pertama adalah poster niaga. Poster ini bertujuan untuk menawarkan suatu barang atau jasa. Yang kedua adalah poster kegiatan. Poster kegiatan berisi suatu kegiatan. Yang berikutnya adalah poster pendidikan yang bertujuan untuk mendidik. Yang berikutnya adalah poster layanan masyarakat. Poster ini berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir adalah poster film. Poster ini bertujuan untuk mempromosikan sebuah film. Unsur-unsur kebahasaan poster. Yang pertama adalah persuasif, yang kedua mudah dipahami, dan yang ketiga adalah imperatif. Langkah-langkah membuat poster. 1. Membuat rancangan atau sketsa. 2. Mencari judul yang menarik perhatian. 3. Memilih warna yang sesuai dengan tujuan poster. 4. Memerhatikan tata letak dan format poster. 5. Menyesuaikan desain poster dengan isinya. Slogan adalah suatu kalimat yang singkat, menarik, dan mudah diingat oleh siapa saja yang membaca atau mendengar, namun mengandung makna yang menjelaskan tujuan, ideologi, golongan atau partai politik. Berikut adalah ciri-ciri slogan. Kemudian, apa unsur-unsur kebahasaan slogan?
Slogan juga terbagi atas beberapa jenis. Berikut adalah jenis-jenis slogan. 1. Slogan pendidikan. Untuk menyampaikan sebuah ajakan, motivasi dan informasi yang ada dalam dunia pendidikan. Yang kedua, slogan kesehatan merupakan sebuah ajakan motivasi dan sejumlah informasi yang ada di dalam dunia kesehatan. Yang ketiga, slogan lingkungan. Slogan yang menyerukan sebuah ajakan dan informasi supaya semua masyarakat mau peduli terhadap lingkungan. Slogan kebersihan, sebuah ajakan atau informasi supaya semua lapisan masyarakat peduli dengan kebersihan. Yang terakhir adalah slogan produk, sebuah ajakan mengenai suatu informasi untuk memberikan pengaruh agar mengenal atau memakai produk. Kemudian, ada langkah-langkah dalam membuat slogan. Baik anak-anak, itu adalah penjelasan atau rangkuman materi kita dari bab 1 dan bab 2. Selamat mempersiapkan diri menghadapi UTS. Terus semangat dan Tuhan Yesus memberkati.